Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan aksi nyata rencana 4P saya sesuai dengan koneksi antar materi. Saya Anis Tiarani Harinda Pratiwi dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri adalah pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuan mereka, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi, berkolaborasi, dan berbagi pemikiran mereka. Menyesuaikan pengajaran yang relevan secara diferensiasi, mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka sehingga menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang saya lakukan antara lain memupuk rasa religius siswa dengan mengawali kegiatan dengan berdoa, sehingga tertanam karakter baik dalam diri siswa dimanapun dan kapanpun yang ia lakukan harus diawali dengan berdoa. Kemudian yang kedua adalah membudayakan kegiatan gotong royong di sekolah dengan piket kelas. Melalui piket kelas, siswa dapat belajar untuk bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian ruang kelas. Mereka akan belajar membersihkan ruangan, merapikan meja dan kursi, serta menjaga kebersihan lingkungan belajar. Ini dapat membantu mengembangkan sikap tanggung jawab dari diri siswa. Selanjutnya adalah kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif yaitu murid bekerja secara tim dalam menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, atau membuat proyek. Mereka belajar dari rekan sebaya, berbagi ide, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan murid dalam proses pembelajarannya, sehingga murid merasa senang dan semangat dalam belajar. Setelah kegiatan kolaborasi, murid dituntun untuk presentasi, yaitu tujuannya untuk melatih murid berpresentasi di depan kelas sebagai pembelajaran untuk berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan menyampaikan ide-ide dengan efektif, serta meningkatkan kepercayaan diri murid. Kegiatan selanjutnya adalah menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran, yaitu menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Media yang beragam dan menarik dapat memancing minat siswa, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi. Saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Nilai-nilai saya antara lain berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kegiatan yang saya lakukan adalah aktif mengikuti seminar, KKG, dan mengikuti community of practice antara guru. Membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajarnya, sehingga dapat memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan siswa atau orang tua, yaitu kolaborasi membutuhkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat sehingga dapat menjalin hubungan yang kuat dan saling percaya, dan kepercayaan ini memungkinkan kolaborasi yang efektif dan menghasilkan hasil yang lebih baik.
Selanjutnya adalah melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Saya menggunakan refleksi untuk mengevaluasi praktik pengajaran yang saya lakukan dan mencari cara-cara baru untuk menyampaikan materi, menerapkan strategi pengajaran yang lebih efektif, dan meningkatkan interaksi dengan siswa. Tujuan ini saya lakukan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya merasa seperti bagaikan tumbuhan yang kering disiram oleh air, yaitu terasa sejuk dan segar karena mendapat pengetahuan baru serta pemantapan keyakinan bahwa guru harus selalu berpihak kepada murid dan memiliki kompetensi yang mendukung untuk mengajar murid. Saya merasa lebih percaya diri setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas karena melihat siswa semangat mengikuti proses pembelajaran. Mewujudkan kebahagiaan siswa dalam belajar merupakan salah satu tujuan saya mengajar di dalam kelas. Ide dan gagasan yang timbul adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di sekolah, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang, keahlian, atau kebutuhan mereka. Mengimplementasikan program mentoring di sekolah, di mana siswa yang lebih senior atau guru yang berpengalaman dapat menjadi mentor bagi siswa yang lebih junior. Hal ini dapat membantu siswa dalam pengembangan pribadi, akademik, dan sosial mereka, menjalin kolaborasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Pembelajaran yang dapat diambil setelah melakukan aksi nyata adalah guru harus berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Syaratnya yaitu guru harus memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Guru harus dapat memahami kebutuhan setiap siswa dan menerapkan pendekatan yang sesuai untuk memfasilitasi pemahaman dan pengembangan siswa. Harus mampu membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan adalah peningkatan prestasi belajar peserta didik, karena bagi saya, guru yang peduli dan mendukung untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Keterikatan emosional yang kuat antara saya dan siswa saya, yaitu menciptakan ikatan emosional yang positif, rasa percaya diri, motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, mengembangkan kemandirian dan kemampuan sosial. Saya sebagai pendidik yang berpihak kepada murid, yaitu mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, dan keterampilan hidup murid dengan memberikan dukungan, memberikan umpan balik, dan mendorong siswa untuk mengambil inisiatif. Saya dapat membantu siswa menjadi lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya tentang aksi nyata. Mohon maaf apabila salah dalam penjelasan, dan salam bahagia.